Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan nasihat, Ketua Umum Front Pembela Islam, yaitu Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita Ketua Front Pembela Islam DPD Jambi Habib Taufik bin Idrus Barakbah, beserta yang saya cintai, yang saya muliakan, para habaib, para pengurus Front Pembela Islam Jambi, DPD Jambi, DPW Jambi, kemudian DPW Kuala Tungkal, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para habaib, para kiai Habib Zain Al-Munawwar, beserta segenap para alim ulama yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, beserta seluruh para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari yang mulia ini kita duduk di ini majlis dalam rangka tablik akbar semarak tahun baru Islam 1440 Hijriah dan haul jamak di bumi serengkuh dayung serentak ketujuan. Ini berarti haul alim ulama semua ya, haul para aulia yang di Kuala Tungkal dan di Jambi. Nah, yang pertama saya ingin membahas sedikit tentang haul. Saudara-saudara, haul itu punya 3 makna. Yang pertama, artinya adalah daya, la haula, tidak ada daya. Haul yang kedua artinya sekeliling, sekitar, alladzi barakna haulahu. Haul yang ketiga maknanya 1 tahun. Jadi setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Nah, adapun haul yang kita maksudkan di sini adalah mengenang daripada setiap tahun kematian para ulama, para aulia, dan para orang-orang soleh. Sangat banyak sekali acara-acara haul. Di Jakarta ada haul Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batam, haul Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, haul Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad. Di Bogor, Jawa Barat ada haul Habib Syekh Al-Attas, ada haul Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Di Jawa Tengah ada haul Haddad, ada haul Pekalongan. Di Jawa Timur ada haul Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, haul Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, haul Habib Ja'far bin Syaikhan As-Segaf Pasuruan, haul Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil, haul Habib Hasan bin Ahmad Baharun Bangil, haul Habib Hadi bin Abdar Banyuwangi, dan masih banyak lagi haul para habaib dan para kiai yang ada di Indonesia. Jadi haul yakni menceritakan, yakni mengenang sejarah, kisah daripada para ulama yang kita hauli, agar kita bisa mengambil ibrah, mengambil intif, mengambil faedah, mengambil manfaat, mengambil nasihat, mengambil pelajaran daripada kisah hidup sahibullah. Bagaimana ilmunya, bagaimana amalnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana waraknya, bagaimana khaufnya, bagaimana khasyahnya, bagaimana zuhudnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana qanaahnya, agar kita bisa menjadikan beliau-beliau sebagai teladan kita, uswah kita, qudwah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Loh Beb, ngapain mengenang orang yang sudah mati? Ngapain bikin hall? Itu kan orang sudah mati, itu orang sudah wafat, ngapain dikenang-kenang? Dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, itu kitab fatwa Habib Abdurrahman Al-Masyhur, di situ ada satu hadis. Ini hadis derajatnya dhaif, tetapi bisa dipakai dalam fadhailul a'mal. Sebagaimana menurut kebanyakan para ulama bahwasanya hadis dhaif
bisa dipakai dalam fadailul a'mal, dalam targhib dan dalam tarhib. Hadis dhaif tidak boleh dipakai dalam ahkamus syar'iyah, dalam ahkamus syar'iyah dan dalam aqaidud diniyah. Adapun dalam fadailul a'mal, dalam targhib, dalam tarhib, itu hadis dhaif bisa dipakai. Seperti apa bunyi hadisnya? Bunyi hadisnya seperti ini: man warrakha mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tariwahu faka'annama zarahu, faqad istaujaba ridwanallah fi huzuril jannah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membuat sejarah hidup orang mukmin, membuat sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, manusia paling beriman adalah Nabi Muhammad. Kemudian ada orang bikin sejarah hidupnya Nabi. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tarikhnya membuat sejarah hidupnya Nabi. Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayahnya membuat sejarahnya Nabi, tarikhnya Nabi. Baik sejarah Nabi berupa kitab tarikh atau berupa maulid. Jadi ada sejarah Nabi yang berupa kitab, yakni para muarrikhin, para ahli tarikh yang menulis sejarah Nabi, tetapi dengan matan saja. Ada sejarah Nabi yang ditulis oleh para ulama, dibikin dengan syair-syair, dengan gafiyah, dengan syair-syair yang indah, tetapi itu juga tetap sejarahnya Nabi yang kita namakan dengan maulid atau rawah. Seperti Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai membuat sejarah Nabi, dikasih nama Maulid Tiba. Kemudian Sayyid Ja'far Al-Barzanji dikasih nama Maulid Barzanji. Habib Ali bin Muhammad Habsyi dikasih nama Maulid Simtud Durar. Nah, beliau-beliau yang membuat sejarah hidupnya Nabi, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan telah menghidupkan Nabi Muhammad SAW. Ada ulama besar di Jambi, para tokoh-tokoh ulama-ulama Jambi, tokoh-tokoh ulama Kuala Tungkal yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Kemudian ada satu orang yang menulis sejarah hidupnya. Ini ulama, ini syekh, lahir di sini, belajar di sini, ilmunya seperti ini, adabnya seperti ini. Itu orang yang menulis sejarah ulama tersebut, seakan-akan dia telah menghidupkan kembali ulama tersebut. Ini dalil daripada haul. Ngapain kita harus bikin haul? Mengenang orang yang sudah wafat, mengenang orang yang sudah mati. Saudara-saudara, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, beliau berkata apa? Yahtajul insan ila ziyarati mayyubkihi wa idalam yajidhu fil ahya ittala'a ala suratihi fil amwat. Apa kata Imam ibn Mubarak? Kita manusia, kita butuh untuk apa? Butuh untuk berkunjung kepada sosok yang bisa membuat kita menangis takut kepada Allah. Butuh berkunjung kepada sosok yang bisa meningkatkan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Wa italam yajidhu fil ahya. Kalau sosok tersebut tidak bisa kamu temukan, tidak bisa kita temukan di kalangan orang-orang yang masih hidup, maka carilah, pelajarilah, ambillah dari kisah hidup mereka, orang-orang yang sudah wafat. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith dalam kitabnya Jawami'ul Kalam, beliau berkata apa? Aqwamu ahya'in tamutul qulub bidzikrihim, aqwamu amwatin tahyal qulub bidzikrihim. Berapa banyak kaum-kaum yang masih hidup, orangnya masih hidup, masih bernafas, masih berjalan di atas tanah, mereka masih hidup, tetapi mengenang mereka, menceritakan mereka bisa mematikan hati, padahal orangnya masih hidup. Tetapi sebaliknya, berapa banyak kaum-kaum yang sudah wafat, para ulama, minal ulama wal auliya wal asfiya as-sufaha, para ulama-ulama, para wali, para sufi yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Mereka kaum-kaum yang jasadnya telah terkubur, namanya terpampang di batu nisan, tetapi mengenang mereka bisa menghidupkan hati, padahal mereka sudah mati. Sebaliknya, orang yang masih hidup mengenang mereka bisa mematikan hati. Ini orang sudah mati, mengenang mereka bisa menghidupkan hati. Siapa mereka? Mereka adalah para aulia dan para orang-orang soleh. Makanya Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, apa kata beliau? Inna dzikrus salihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengingat, mengenang daripada orang-orang soleh, maka ketika itu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain mengenang orang yang sudah mati? Ngapain mengenang orang yang sudah wafat? Saudara-saudara, kamu tahu Al-Quran,
Al-Quran huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Al-Quran itu adalah cahaya yang nyata, sebutan yang bijaksana, jalan yang lurus. Al-Quran berisi kisah para nabi dan para rasul yang telah wafat, walaupun hakikatnya hidup dalam kubur, tetapi mereka telah wafat. Tetapi kenapa Allah ceritakan kisah para nabi dan para rasul yang telah wafat? Allah tanamkan, Allah maktubkan dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi nabi dan para sahabat yang ketika itu hidup, menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di zaman sekarang, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup di masa yang akan datang. Jadi penting adanya hal itu, mengingat orang-orang soleh yang sudah wafat, yang sudah mati. Sebab kenapa? Famal hayat illa li ahlil ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Kehidupan itu hanya miliknya orang-orang soleh, para ulama, para aulia. Mereka tidak mati, saudara-saudara. Al-jahlu qabla mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al-kuburi kuburu. Orang-orang yang bodoh agama, bodoh tentang Quran, bodoh tentang syariat, tidak kenal Allah, tidak kenal Nabi. Orang-orang yang bodoh, mereka sesungguhnya telah mati sebelum mereka mati. Jasad mereka sebelum dikubur, sesungguhnya jasadnya telah terkubur. Famal hayat illa li ahlil ilm wa mal mautu illa li ahlil jahli. Tidak ada kematian kecuali kematian hanya miliknya orang-orang yang bodoh, dan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang alim. Al-alim hayatuhu abada. Orang yang berilmu hidupnya abadi selama-lamanya. Bukan berarti mereka tidak mati, mereka wafat, tetapi mereka akan selalu dikenang selama-lamanya. Contoh ibunda Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aminah, ketika beliau berada di Abwa. Apa itu Abwa? Al-Abwa yakni al-qarya bainal Makkah wal Madinah. Abwa itu adalah satu desa yang berada di antara kota Makkah dan Madinah. Sebelum beliau wafat, beliau berpesan, beliau mengumandangkan syair sebelum beliau wafat. Apa syair beliau? Kullu hayyin mayyit. Semua yang hidup itu pasti akan mati. Sebagaimana dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khali'in la wajah. Semua yang hidup pasti akan mati. Yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Zat apapun, wujud apapun akan tiada kecuali Allah. Kullu hayyin mayyit. Semua yang hidup pasti akan mati. Wa kullu jadidin bal. Setiap yang baru pasti akan usang. Pakaian barumu tidak akan baru selama-lamanya. Rumah megahmu tidak akan baru selama-lamanya, tidak akan megah selama-lamanya. Kemudian daun-daun tidak akan hijau selamanya, dia tidak akan segar selamanya. Ada masanya dia menguning sehingga dia gugur, saudara-saudara. Kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna. Kata beliau, semua orang tua pasti mati, pasti binasa. Ana mayyitatun, aku nantinya mati, aku nantinya meninggal dunia, aku nantinya jadi mayat. Fadzikri bak, tetapi mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khairan, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Wa waladtu tuhra, dan aku telah melahirkan anak yang suci. Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Nabi Muhammad SAW. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Nabi Muhammad SAW. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad pasti akan mengenang ibunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama itu nggak ada matinya. Makanya penting kita mengadakan acara haul. Jadi mereka para ulama tidak mati, walaupun hakikatnya mati, tetapi mereka hidup di dalam ilmunya, hidup dalam nasihatnya, mereka hidup dalam kitab-kitab karangannya. Imam Ghazali wafat ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, tapi demi Allah sampai detik ini dan sampai hari kiamat beliau hidup dalam apa? Dalam Ihya Ulumuddinnya, dalam Bidayatul Hidayahnya, dalam Minhajul Abidinnya, dalam Mukasyafatul Gulubnya, dalam Miyarul Ilimnya.
Syekh Abdul Qadir Jailani wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam al-gunyahnya, hidup dalam fathur rabbaninya, hidup dalam auradul qadiriyahnya. Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai kiamat beliau hidup dalam Hizbul Bahal, Hizbul Nasarnya, hidup dalam Mafakhirul Aliyahnya, hidup di dalam Sirrul Jalil fi khawasi hasbunallah wa ni'mal wakilnya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai kiamat beliau hidup dalam Ratib Al-Haddadnya, Wirdul Latifnya, Nasihatul Diniyahnya, Risalatul Muawanahnya, Risalatul Mudzakarahnya, Diwan Haddadnya, Hikamnya. Beliau hidup dalam Tasbitul Fuadnya. Seperti itulah keadaan para ulama dan orang-orang saleh, yakni a'yanuhum mafkudah wa amsaluhum fil qulub mawjudah. Jasad mereka hancur, diri mereka hancur, tetapi kenangan-kenangan indah mereka, amal-amal mereka, teladan-teladan baik mereka akan selalu ada di dalam hati kita. Oleh karenanya, mudah-mudahan dengan adanya acara Hall Akbar pada malam hari ini, kita mendapatkan keberkahan dari para ulama, aulia, dan orang-orang soleh yang kita hauli pada malam hari ini. Amin, amin ya rabbal. Itu yang pertama tentang haul yang ingin saya bahas. Faham semuanya? Udah paham maksud daripada haul? Nah, yang kedua, saya bahas sedikit tentang hijrah, karena ini temanya tahun baru hijriah. Saudara-saudara, panjang. Kalau saya mau bahas tentang hijrah sampai subuh nggak bakal selesai. Tadi udah dijelaskan oleh Kiai Sobri. Intinya, kalau berbicara tentang tahun baru hijriah, maka tidak akan bisa dipisahkan daripada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad. Betul? Nah, berbicara tentang hijrah, apa itu hijrah? Para ulama banyak pendapat tentang hijrah. Al-Imam Suyuti berkata al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Imam Qurtubi berkata al-hijrah intiqal min maudhi' ila maudhi' wa qasru tarkil awal itharan lithani. Al-Imam Mujahid berkata al-hijrah tarku diyarahum in khafal fitnah wal ittidari fi dzatillah. Panjang kalau mau diartikan. Intinya, sebenar-benarnya makna hijrah yang paling betul daripada pengertian hijrah adalah yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi tentang hijrah? Al-muhajir man hajara ila ma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah mereka orang-orang yang berpindah, orang-orang yang berhijrah, yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan maksiat. Allah larang mabuk, kamu tidak mabuk, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang judi, kamu tidak berjudi, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang zina, kamu tidak berzina, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang korupsi, mencuri, kamu tidak korupsi, kamu tidak mencuri, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang makan riba, kamu tidak makan riba, berarti kamu orang yang berhijrah. Setiap orang yang meninggalkan perbuatan dosa, maka orang tersebut disebut orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di tahun baru yang mulia ini, ayo kita hijrah. Hijrah dari apa? Dari kebodohan menuju kepintaran. Hijrah dari apa? Dari kehinaan menuju kemuliaan. Hijrah dari apa? Dari perbuatan taubat, dari perbuatan maksiat menuju taubat. Hijrah dari apa? Dari perbuatan dosa menuju ampunan dan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah dari apa? Hijrah dari kedustaan menuju kejujuran. Hijrah dari apa? Hijrah dari keterpurukan menuju kebangkitan. Hijrah dari apa? Hijrah dari presiden lama menuju 2019 ganti presiden. 2019 ganti presiden, itu hijrah, betul? Hijrah, betul? Jadi saya tanya, kalau Pak Polisi mau nyalahkan saya, oh Habib bahas politik, saya bahas hijrah kok. 2019 ganti presiden, hijrah apa bukan? Hijrah apa bukan? Kuala Tungkal masyarakatnya kurang keras suaranya, hijrah apa bukan? Hijrah apa bukan? Berarti sesuai tidak dengan tema? Sesuai apa tidak? Kalau saya bahas 2019 ganti presiden, sesuai tidak dengan tema? Sesuai tidak dengan tema? Sesuai dengan tema, betul? Karena 2019 itu hijrah.
Dari presiden lama menuju presiden baru namanya apa? Kurang keras namanya apa? Dari presiden pendusta menuju presiden yang jujur namanya apa? Dari presiden yang kalau dikasih amanat khianat menuju presiden yang kalau dikasih amanat dia tidak khianat namanya apa? Dari presiden yang kalau berkata, yang kalau berjanji suka mengingkari menuju presiden yang kalau berjanji tidak diingkari namanya apa? Dari presiden kurus menuju presiden kekep namanya apa? Namanya apa? Itu namanya hit. Makanya saya tanya masyarakat Kuala Tungkal 2019 ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Kurang keras wah. Ini saya curiga orang Kuala Tungkal ini kayaknya nih pendukung Jokowi semua ini. Kayaknya anak buahnya Mak Banteng ini. Kok suaranya pelan begini? Saya tanya sekali lagi, 2019 ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu an, beliau berkata, apa kata beliau? Al-muluk hukamun 'alan nas. Para raja, para penguasa, mereka yang mengatur rakyat, mereka yang mengatur masyarakat, polisi, tentara, RT, lurah, bupati, wali kota, menteri, presiden, DPR, mereka yang mengatur rakyat, mereka yang mengatur masyarakat. Terus siapa yang bisa mengatur mereka? Al ulama hukamun 'alal muluk. Para ulama, para ustadz, para kiai, para orang-orang soleh, mereka yang bisa mengatur para penguasa, mereka yang bisa mengatur para pejabat. Jadi yang namanya ulama itu mengatur penguasa, bukan ulama diatur sama penguasa. Betul? Jadi yang namanya kiai, yang namanya kiai itu ngatur presiden, kiai ngatur presiden, bukan presiden bukan kiai diatur sama presiden. Betul? Nah makanya besok 2019 hanya ada dua pilihan saudara-saudara. Pilihan pertama yaitu ulama yang diatur presiden, ulama pilihan presiden. Yang kedua presiden pilihannya ulama, presiden yang diatur ulama. Loh kok bisa ya? Kemarin telah digelar Ijtima Ulama 2, berbagai ribuan ulama dari seluruh pelosok Indonesia, ulama yang istiqomah. Itu kemarin yang hadir Ijtima Ulama itu bukan kera-kera bersorban, bukan ustadz-ustadz kiai yang bisa disuap, yang bisa disogok, yang bisa dijual belikan, bukan ustadz kiai amplop, bukan. Mereka yang hadir kemarin ulama yang istiqomah dari seluruh Indonesia, yang istiqomah menyuarakan kebenaran, menyampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Mereka datang dari berbagai pelosok daerah-daerah Indonesia. Mereka datang dengan biaya sendiri, yang naik pesawat ongkos sendiri, yang bawa mobil beli bensin sendiri, yang nginap di hotel bayar sendiri, yang makan beli sendiri. Tidak ada satu partai atau satu calon pun yang membiayai Ijtima Ulama 1 dan 2 kemarin. Kenapa? Para ulama berkorban harta, berkorban waktu untuk sampai menggelar ijtima. Kenapa? Karena keadaan negara yang sudah rusak, keadaan negara yang sudah bobrok. Oleh karenanya para ulama mereka rapat dan rapat, kemudian para saling bertukar pendapat untuk apa? Demi kebaikan Indonesia ke depan. Akhirnya diberikanlah, tadi mungkin udah dijelaskan oleh Kiai Sobri Lubis, 17 fakta integritas. Kalau Prabowo mau tanda tangani, maka kami akan dukung pada 2019 nanti. Nah, dia mau tanda tangan, berarti dia mau diatur oleh ulama, berarti dia nurut sama ulama, berarti dia pilihannya ulama. Oleh karenanya saya sampaikan besok hanya ada 2 calon, tidak ada lagi yang lain. Calon yang pertama adalah ulama pilihan presiden, yang kedua presiden pilihan ulama. Saya tanya masyarakat Kuala Tungkal, mana yang lebih baik? Jawab yang keras, 1 apa 2?
Kurang keras, satu apa dua? Satu apa dua? Satu apa dua? Mana yang lebih baik, satu apa dua? Satu. Ulama pilihan presiden. Dua. Presiden pilihan ulama. Mana yang mau dipilih? Mana yang mau dipilih? Mana yang mau dipilih? Berarti 2019. Ingat saudara-saudara masyarakat Kuala Tungkal, suara-suara kalian yang menentukan baik buruknya Indonesia ke depan. Suara-suara kalian yang menentukan apakah Indonesia akan mendapatkan pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim. Dan jikalau kalian salah di dalam memilih pemimpin, maka suara kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sebab kenapa? Qal Imam Ghazali berkata, innama fasadat ar-ra'iyah bi fasadil muluk. Rusaknya rakyat, rusaknya masyarakat itu dikarenakan rusaknya pemerintah. Nah, yang mengangkat pemerintah kita, yang memilih presiden kita. Jadi kalau kita salah dalam memilih presiden, maka suara kita itu, pilihan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kuala Tungkal, kalau kalian ingin Indonesia ke depan menjadi negara yang baik, negara yang makmur, negara yang jaya, negara yang sejahtera, sejahtera bangsanya, sejahtera rakyatnya, sejahtera ekonominya. Kalau kalian ingin Indonesia menjadi negara yang tidak memberikan sejengkal tanahnya pun kepada negeri asing, menjadi negara yang tidak tunduk kepada Amerika dan Cina, menjadi negara yang merdeka dari sambilan naga, menjadi negara yang tidak menyerahkan kekayaan alamnya kepada perusahaan-perusahaan asing, menjadi negara yang berdiri dengan sendiri tanpa ada utang, menjadi negara yang ditakuti dan disegani oleh negara-negara lain. Jikalau kalian ingin Indonesia menjadi negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, menjadi negara yang melindungi seluruh agama, Islamnya, Kristennya, Budanya, Hindunya, Katoliknya, menjadi agama yang menjadi negara yang melindungi seluruh suku, menjadi negara yang meratakan, mengadilkan, berbuat adil kepada seluruh agama dan suku manapun, mau Islam kek, mau Kristen kek, mau Buddha kek, mau Hindu kek, mau Katolik kek, diperlakukan dengan adil. Hukum tajam di atas, tajam di bawah. Tidak boleh hukum itu hanya tajam kepada muslim, tumpul kepada non muslim. Sebaliknya, tidak boleh hukum itu tajam kepada non muslim dan tumpul kepada yang muslim. Harus adil, tajam di atas dan tajam di bawah. Kalau kalian ingin Indonesia menjadi negara yang seperti tadi saya sampaikan, menjadi negara yang dimana dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu yang kalian inginkan, maka tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Maka kalian para kepala-kepala keluarga di Kuala Tungkal, kalian para kepala-kepala keluarga harus menjadikan rumah-rumah kalian, rumah tangga kalian, kalian para tokoh masyarakat, jadikan desa kalian, kampung kalian, kota kalian, kalian para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, jadikan masjid kalian, musola kalian, pondok pesantren kalian, tempat-tempat dakwah kalian, panggung-panggung ceramah kalian, jadikan itu semua sebagai apa? Sebagai posko-posko yang memenangkan calon yang diusung ulama, yaitu Prabowo dan Sandiaga Uno. Saudara-saudara, saya tanya masyarakat Kuala Tungkal, siap 2019 ganti presiden? 2019 ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Kurang keras, ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Loh, kenapa ganti presiden? Ya, presiden pendusta, presiden pembohong, presiden pengkhianat bangsa, presiden kacung partai, presiden yang hidup senang, hidup kenyang di saat rakyat susah, di saat rakyat kelaparan, di saat rakyat pengangguran, BBM naik, listrik naik, yang
susah tambah susah, yang menderita tambah menderita. Bukan menghidupkan rakyat, tapi menghidupkan perutnya, menghidupkan partainya, bukan mensejahterakan rakyat. Saudara-saudara, kalau pahlawan zaman dulu mereka berkorban, mengorbankan jiwa, nyawa dan darah untuk bangsa, untuk rakyat, untuk Indonesia. Tetapi rezim sekarang, pejabat sekarang, mereka mengorbankan Indonesia, mengorbankan bangsa, mengorbankan rakyat demi kepentingan perut, partai dan kekuasaannya. Saudara-saudara, makanya saya tanya, wong Kuala Tungkal, jawab yang keras. 2019 mau pilih Jokowi apa tidak? Pilih Jokowi apa tidak? Kurang keras, pilih Jokowi apa tidak? Mau pilih Jokowi apa tidak? Wakilnya Kiai, pilih apa tidak? Kiai, 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 ulama, pilih apa tidak? Habib, 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 Habib Adom, Mohdor, Mohdor, ini Habib Mohdor, udah sama kayak Jokowi. Habib, pilih apa tidak? Diangkat jadi wakil Jokowi. Habib Joy, Habib Joy, Habib Joy, ini namanya Habib Metik. Tahu kenapa Habib Metik? Nggak ada giginya, ompong. Makanya saya panggil Habib Metik. Metik, motor Metik kan nggak pakai gigi. Wong kita galo. Diangkat jadi wakil Jokowi. Pilih apa tidak? Habib, cucu Nabi, cucunya Rasul. Pilih apa tidak? Loh Beb, kenapa Beb kok nggak pilih Jokowi? Wakilnya kan ulama, wakilnya kan kiai. Siapapun dia, setinggi apapun ilmunya, mau ustadz, mau kiai, mau syekh, mau tuan guru, mau abuya, mau semulia apapun nasabnya, mau habib, mau sayyid, mau syarif, mau siapapun, kalau mereka diusung oleh partai pendukung penista agama, maka wajib kita tenggelamkan, saudara-saudara. Ayo masyarakat Kuala Tungkal, jawab yang keras, jawab yang jujur, jangan takut-takut. Saya tanggung jawab, saya tanggung jawab. Jawab yang keras. Partai pendukung penista agama, partai apa? Kurang keras, kurang keras. Aduh, takut masyarakat Kuala Tungkal. Partai apa? Kurang keras. Partai pendukung penista agama, partai apa? Partai apa? Partai apa? Partai yang menzolimi para ulama, partai apa? Partai yang ketuanya berkata kami tidak butuh suara Islam, partai apa? Partai yang menjadi tempat persembunyian dan sarang XXPKI, partai apa? Partai apa? Yang selalu memojokkan Islam, partai apa? Partai apa? Saya tanya, ketuanya siapa? Mak Banteng. Ketuanya siapa? Siapa? Kurang keras. Siapa? Siapa? Kalau ada yang tanya sama orang Kuala Tungkal, perhatiin dia. Kalau ada yang tanya, kenapa nggak pilih Jokowi? Kenapa? Kan wakilnya Kiai. Jawab, di dalam kitab Tasbitul Fuad, kitab apa? Itu kitab karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Panjang penjelasannya. Intinya saja, idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Kalau pimpinan rusak, pemimpinnya udah rusak, maka yang dipimpin pun akan ikut rusak. Saya tanya, PDI ketuanya siapa? Bagus sama rusak? Bagus sama rusak? Bagus sama rusak? Bagus sama rusak? Maka siapapun bakal ikut nurut sama emaknya, nurut sama emak. Emak bilang A, nurut A. Emak bilang B, nurut B. Emak bilang C, nurut C. Contoh, nggak usah jauh-jauh, Kapitra pengacara Habib Rizik dulu bela Habib Rizik mati-matian.
setelah diangkat oleh PDI menjadi calon legislatif Dapil Riau, langsung berubah 1999 derajat melawan Habib Rizik, saudara-saudara. Betul? Betul? Nah, termasuk kemarin, sebab saya dan Habib Hanif ditolak di tanah kelahiran saya. Kenapa? Karena saya bukan pendukung Jokowi, makanya saya ditolak. Andaikan saya projo, andaikan saya dukung Jokowi, nggak bakal ada yang masuk ke bandara bawa parang hadang saya, saudara-saudara. Berarti kemarin dalam penolakan tersebut karena urusan politik. Betul? Betul? Padahal kami datang untuk apa? Untuk menghadiri acara haul. Saya punya abah, saya putra Manado, saya punya abah dikubur di tanah Manado, saya punya kakek dikubur di tanah Manado, saya punya nenek dikubur di tanah Manado. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum berangkat Al Habib Hanif Al Abbas, abah beliau sedang dirawat di rumah sakit. Sebelum berangkat saya punya anak laki-laki, itu juga sedang dirawat di rumah sakit. Kami, Habib Hanif meninggalkan ayahnya yang di rumah sakit, saya meninggalkan anak saya yang sedang dirawat di rumah sakit. Untuk apa? Untuk berdakwah, untuk menghadiri acara haul. Saya punya abah Habib Hanif sudah berwasiat kepada anak istrinya, saya juga telah berwasiat kepada anak istri saya. Kami telah berwasiat semuanya. Kenapa? Karena kami telah siap untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami tahu kami dihadang dengan pedang. Kami tahu, saudara-saudara, kalau kami ada ketakutan dalam hati kami tidak akan pergi. Kalau kami menjaga keamanan kami tidak akan pergi. Padahal kami sudah tahu dengan banyak pasukan-pasukan laskar-laskar Kristus yang dimana mereka membawa pedang dan dibiarkan oleh pihak kepolisian membawa pedang masuk sampai bandara. Saudara-saudara, saya sampaikan kepada kamu, penghadangan kemarin itu bukan mewakili masyarakat Kristen Manado, bukan. Sebab kami umat Islam dan umat Kristen Manado selama ratusan tahun hidup bersama-sama. Manado adalah kota yang paling toleran di Indonesia. Selama ketika Muslim Idul Fitri, saudara-saudara Nasrani jaga kami punya masjid. Ketika saudara-saudara Nasrani mereka Natal, kami jaga mereka punya masjid. Jadi Manado kota paling toleran. Dan saya udah 7 kali bikin haul, saya punya apa, tidak pernah saya ditolak, saudara-saudara. Jadi kemarin itu mereka bukan mewakili masyarakat Kristen Manado, tetapi itu ada para preman-preman bayaran, ormas-ormas bayaran yang dibayar oleh langsung saya sebut saja namanya, nggak usah saya orangnya nggak suka neko-neko, nggak suka apa tutup-tutup. Dibayar sama siapa? Mereka dibayar sama Oli, saudara-saudara. Siapa itu Oli? Oli adalah gubernur Sulawesi Utara dari partai PDI, saudara-saudara. Mereka tahu yang datang saya, mereka tahu saya paling nggak suka dengan Mak Banteng, makanya mereka hadang saya, makanya mereka bayar tuh ormas-ormas bayaran, saudara-saudara. Sebab kenapa? Sebab ketika berhadapan itu saya kaget, saya heran, orang Pemprov lebih ngotot pengen memulangkan saya daripada ormas-ormas yang menghadang saya. Habib Hanif tiba duluan di Manado. Ketika Habib Hanif tiba di Manado, saya bilang sebelum saya berangkat saya voice note, tapi mungkin belum masuk voice note saya karena beliau dalam pesawat ketika itu. Saya telat. Habib, jangan keluar bandara sebelum saya sampai. Saya berangkat, saya telat ketika itu. Jadi Habib Hanif berdua berangkat, saya berangkat sendiri. Ketika sampai langsung dijemput oleh saudara-saudara dari kepolisian, dari angkatan udara, semuanya menjemput dan kami duduk di ruangan khusus. Ketika itu orang Pemprov datang, orang-orang siapa saya nggak ngerti urusan pemerintah begitu soalnya. Pokoknya orang Pemprov bajunya coklat-coklat itu. Mereka duduk di samping saya berkata, Habib mohon maaf, kami menolak kedatangan Habib. Kami tolak kedatangan Habib karena masyarakat ini dibawa ormas-ormas, mereka sudah kumpul dari tadi siang untuk menolak kedatangan Habib di tanah Manado ini. Akhirnya saya bilang sama itu orang-orang Pemprov, coba kamu panggil ketua-ketuanya itu. Mereka ketua-ketua ormas yang mau hadang saya, coba kamu panggil. Di bawah mereka teriak-teriak, bakar si Bahar, bunuh si Bahar. Begitu ketemu saya, masuk pintu malam.
Saya bilang kok berubah begini nih. Di bawah mukanya merah, bilang mau bakar saya. Padahal saya ngarep waktu itu saya dibunuh waktu di situ. Saya ngarep dipukul, gitu. Saya mau lihat, ternyata tidak. Mereka udah langsung begini tuh depan saya. Jadi kami, oh di bawah kayak anjing-anjing menggonggong, di atas kok kayak kucing basah ketemu saya. Akhirnya kita ngobrol dengan baik, dengan sopan santun. Mereka juga dengan sopan santun, kami juga dengan sopan santun. Mereka bilang kami menolak kedatangan Habib karena Habib ini adalah orang FPI. Saya bilang saya bukan orang FPI, tapi saya cinta mati sama FPI. Ada saksi Habib Hanif waktu itu. Iya, Habib bukan orang FPI, tapi kan Habib Hanif orang FPI. Ini Habib Hanif FSI. FSI ini adalah sayap juang daripada Front Pembela Islam. Akhirnya mereka pun saya berkata seperti ini. Saya Putra Manado. Saya dari sekian banyak jawaban kalian, saya cuma jawab satu. Apa jawaban saya? Saya tidak akan pulang. Saya tetap akan hadir. Haul saya punya apa? Atau saya mati. Itu pilihannya. Tidak ada pilihan lain. Saya hadir acara haul atau saya mati. Maksudnya apa ya? Perang sampai mati. Akhirnya ormas-ormas ini berkata, kalau begitu kami serahkan kepada Pemprov Sulawesi Utara. Nah, Pemprov ormas ini udah nyerahin ke mereka. Bisa saja mereka bilang, ya sudah kalau begitu ormas bubar, Habib Arif langsung datang ke tempat acara. Kalau memang mereka punya etikat baik, kalau memang mereka tidak mau ada kerusuhan, memang mereka tidak kalau memang mereka tidak mau ada pertumpahan darah, bisa saja mereka bilang seperti itu. Ini enggak, mereka yang lebih ngotot untuk memulangkan kami berdua daripada ormas-ormas yang demo di bawah. Mereka lebih ngotot, saudara-saudara. Akhirnya ketika itu saya berkata, tetap saya tidak mau pulang. Habib, ini pesawat udah nunggu, suruh pergi aja pesawatnya, saya nggak mau pulang. Akhirnya ketika itu mereka berkata, kalau begini ceritanya Habib, nanti semakin hari semakin banyak ormas-ormas Kristen yang akan datang hadir di bandara. Apa saya jawab? Kalau saya pulang, maka umat Islam satu Sulawesi akan datang ke Manado dan siap berperang sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Saudara-saudara, ketika kejadian itu memang nggak pernah di Manado sampai seperti itu. Umat Islam semua bersatu. Emak-emaknya bawa parang, emak-emak bawa golok, ibu-ibunya bawa pedang, siap perang semua, saudara-saudara. Saya tidak pernah melihat umat Islam bersatu sampai segitunya. Muslimah perempuan, orang-orang Islam itu yang perempuan mereka keluar bawa parang semua, udah siap perang. Saya tidak pernah melihat umat Islam bersatu di Manado seperti itu. Akhirnya bahkan bukan cuma emak-emak, ada yang lagi mabuk nih, pemuda-pemuda lagi mabuk. Begitu mereka dengar di masjid Allahu Akbar, di masjid ketika itu diteriakkan Allahu Akbar, mereka datang menyerang. Itu preman-preman pembunuh yang lagi mabuk. Mereka lepas, mereka punya minuman, mereka pergi ke rumahnya, ambil pedang. Apa kata mereka? Kami siap mati syahid untuk bela agama Islam. Akhirnya kami pun tetap hadir di acara. Setelah kami hadir, Habib Hanif tausiah, saya memberikan sambutan. Karena orang tua Habib Hanif sedang kritis, maka pagi kami langsung pulang ke Jakarta. Jadi salah satu sebab kami ditolak, kenapa? Karena kami bukanlah pendukung Jokowi. Andaikan saya dan Habib Hanif dukung Jokowi, mereka sambut bukan dengan pedang, dengan bunga, saudara-saudara. Oleh karenanya saya sampaikan, kami ini para habaib, kami bukan berani mati, kami bukan berani mati, kami cari mati, kami berebutan untuk mati. Kami punya kakek-kakek udah biasa dibunuh, kami punya datuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau dicaci maki di mimbar-mimbar sampai beliau dibunuh. Kenapa beliau dibunuh? Beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah yang zalim. Kami punya kakek Sayyidina Hasan, beliau diracun sampai wafat, sampai meninggal. Kenapa beliau diracun?
karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemimpin-pemimpin yang zalim. Kemudian kami punya Datuk Sayyidina Husain ibn Ali, beliau wafat dipenggal kepalanya, terpisah kepala dari jasadnya, saudara-saudara. Anak-anak perempuannya dirantai kayak binatang, anak-anak perempuan dan laki-lakinya dikurung di penjara. Kenapa? Karena beliau-beliau dengan lantang tidak tunduk kepada kezaliman, dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemimpin-pemimpin yang zalim. Darah beliau mengalir di dalam tubuh kami para habaib. Maka kami sampaikan, siapapun di daerah manapun, bukan cuma di Manado, dimanapun daerah, jikalau kami sudah keluar dari rumah untuk berdakwah di daerah tersebut, maka pantang haram bagi kami untuk pulang hidup ataupun mati, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya tanya sekali lagi, jawab yang keras. Masyarakat Kuala Tungkal 2019 ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Ganti. Kalau dihadang polisi gimana? Ganti. Lawan apa jangan? Lawan apa tidak? Lawan apa tidak? Lawan apa jangan? Benar. Kemarin di Surabaya, kemudian di Riau, emak-emak satu orang, saudara-saudara, dijemput. Emak-emak dihadang sama preman bayaran ratusan. Preman tatoan beraninya sama emak-emak, saudara-saudara. Itu preman begitu kasih softtek tuh, kasih softtek. Preman kayak begitu. Saya ketemu preman kayak begitu, saya kulitin tatonya itu, saudara-saudara. Itu kalau ketemu kita orang itu, kita baru maju begini, orangnya belum lari, tatonya udah lari duluan. Beraninya sama perempuan, beraninya sama emak-emak, betul? Di Surabaya 2019 ganti presiden dibubarkan. Di Tangerang Selatan 2019 dibubarkan. Polisi yang dibubarkan, saudara-saudara. Saya sampaikan, polisi itu harusnya adil, betul? 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 Mudah-mudahan polisi di sini nggak sama kayak polisi di sana. Polisi di sini baik-baik, insya Allah. Saya ngomong begini bukan karena takut, enggak. Emang kalau mau tangkap aja sekarang, jangan tunggu besok Pak Polisi. Sebab kalau polisinya buruk nggak mungkin datang ke acara, betul? Kalau polisi di sini buruk nggak mungkin tadi ngawal kami, betul? Mudah-mudahan bapak-bapak polisi-polisi yang hadir pada malam hari ini demi kebaikan, demi menuntut ilmu, Allah naikkan pangkatnya. Saya ini banyak teman polisi, saya banyak murid-murid polisi. Polisi-polisi yang baik, polisi yang masya Allah, yang nurut kepada ulama, yang cinta ulama, itu di kontak saya taruh polisi akhirat. Bang Bolang polisi akhirat, ya sih. Pak Din Intel polisi akhirat. Pokoknya polisi-polisi yang masya Allah itu saya taruhnya polisi akhirat. Jadi tidak semua polisi itu buruk, betul? Banyak polisi-polisi kita yang baik, betul? Dan polisi-polisi yang baik ini harus kita dukung, kita doakan agar naik pangkat. Polisi-polisi yang buruk, polisi-polisi yang suka memusuhin ulama, kita doain bercepat mati, saudara-saudara. Acara 2019 ganti presiden dibubarin, 2019 tetap Jokowi dibiarin, bahkan dilindungi. Saya tanya, polisinya adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Kalau 2019 ganti presiden dibubarin, harusnya 2019 tetap Jokowi juga dibubarin, betul? Itu baru adil. Jangan 2019 ganti presiden dibubarin, 2019 tetap Jokowi dibiarin, bahkan dilindungi. Itu namanya tidak adil, itu namanya kurang ajar. Polisi itu harus jadi wasit, betul? Wasit itu di tengah, tidak boleh memihak ke kanan, tidak boleh memihak ke kiri, betul? Saya tanya masyarakat Kuala Tungkal, polisi apa wasit boleh tidak ikut main bola? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Kalau wasit ikut main bola, bela klub yang sebelah kiri, kira-kira klub sebelah kanan turun ke lapangan apa tidak? Turun apa tidak? Diapain tuh wasit? Dikeroyok, betul?
Nah, kalian juga polisi begitu. Kalian harus adil, polisi. Kalian itu pelayan masyarakat. Kalian pelayan rakyat. Kalian anak kandung rakyat. Gaji kalian, rumah dinas kalian, mobil kalian, seragam kalian dari keringat dan daki rakyat. Hendaknya kalian memuliakan rakyat, bukan memperlakukan rakyat seperti binatang, saudara-saudara. Kalian pendukung Jokowi yang gak suka dengan 2019 ganti presiden, jangan main curang, betul? Jangan main kasar, betul? Kita ini agama damai, kita nggak mau perang, kita suka damai. Kalau kalian nggak suka dengan 2019 ganti presiden, jangan kalian sewa, jangan kalian bayar oknum-oknum polisi, preman bayaran, oknum-oknum ormas bayaran, kalian sewa untuk membubarkan acara. Jangan. Kalau kalian nggak suka dengan 2019 ganti presiden, ya kalian bikin acara lain. Dua-duanya dilindungi konstitusi. Bikin acara apa kek? 2019 tetap si cungkring, 2019 tetap si ujil, 2019 tetap si kacung, 2019 tetap si muka polos otak iblis. Atau apa kek? Betul? Saya tanya, mukanya polos nggak? Ayo jawab jujur, polos tidak? Polos tidak? Polos tidak? Sederhana tidak? Sederhana tidak? Pakaiannya sederhana tidak? Penampilannya polos tidak? Sederhana tidak? Polos-polos gitu BBM naik, polos-polos gitu listrik naik, polos-polos gitu sembako naik, polos-polos gitu pengangguran makin banyak, polos-polos gitu tenaga kerja impor dari asing, polos-polos gitu Al-Fatihah, polos-polos gitu lakawala kata bilah, polos-polos gitu yang susah tambah susah, yang susah tambah susah, rakyat kelaparan, bencana di mana-mana. Yang jadi tuan bumi di rakyat, yang jadi tuan bumi di Indonesia bukan rakyatnya, bukan bangsanya, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, anak-anak muda Indonesia, kita rakyat Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Oleh karenanya saya sampaikan, hijrah itu dari presiden yang buruk menuju presiden yang baik, betul? Oleh karena saya sampaikan, 2019 ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Dihadang polisi, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Dihadang preman bayaran, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Wih, orang kuara tungkal kurang keras, lawan apa biarkan? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Sampaikan, hei kalian para polisi-polisi bayaran, hei kalian para preman bayaran, hei kalian para ormas-ormas bayaran, demi Allah, kalau kalian sudah turun ke lapangan untuk ikut menghadang, untuk melawan, demi Allah, umat Islam tidak akan tinggal diam. Kalau kalian turun ke lapangan, kami juga akan turun ke lapangan mengangkat senjata sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi NKRI, siap mati demi merah putih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami ingatkan, umat Islam menitipkan amanah yang begitu besar di pundak Prabowo dan Sandiaga Uno, betul? Para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib meletakkan amanah yang besar. Oleh karenanya kami, para umat Islam, beliau-beliau, para ulama, para kiai, para habaib akan berikhtiar, berusaha dengan sepenuhnya
dengan doa, dengan ikhtiar, usaha, dengan air mata, dengan darah, dengan apapun cara yang dihalalkan oleh Allah untuk memenangkan mereka berdua pada 2019 nanti. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Amin. 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 Ketika mereka menang 2019, kemudian tiba-tiba kita nggak tahu, wallahu a'lam. Kemudian setelah menang ternyata dia khianati ulama, mereka khianati habaib, mereka khianati kiai, mereka khianati santri, mereka khianati Habib Rizik, mereka khianati umat Islam. Demi Allah, kita yang naikkan, kita juga yang akan turunkan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum saya tutup, jamaah jangan ada yang pulang. Oke. Lanjut, Beb. Karena saudara, saya ini, lihat ke sini. Saya ini lagi bikin pondok pesantren. Pondok pesantren saya haram jada terima bantuan dari pemerintah. Siapapun pemerintahnya, mau Jokowi kek, mau Prabowo kek, mau siapa kek, saya haramkan. Saya nggak ada urusan. Siapapun pemerintahnya, mau adil, mau zolim, mau baik, mau buruk, haram. Saya haramkan pondok saya untuk terima bantuan. Bukan berarti kalau pondok lain terima bantuan salah, enggak. Kalau ada pondok pesantren terima bantuan pemerintah, itu tidak salah. Bahkan pemerintah harus memberikan bantuan. Cuma ikhtiar, kehati-hatian saya. Karena memang saya dari zaman dulu, dari buka majlis 12 tahun lalu, buka pondok 4 tahun lalu, memang saya haramkan majlis pondok pesantren dan perut saya untuk menerima uang dari pemerintah, saudara-saudara. Oleh karenanya, kepada masyarakat Tungkal yang saya cintai, saya sedang terus bangun pondok pesantren. Terus kita lagi bangun, kita lagi beli tanah untuk meluaskan, karena santri udah nggak muat, sampai banyak yang tidur di tanah. Oleh karenanya pada malam hari ini saya harapkan bantuan dana dari seluruh masyarakat Kuala Tungkal yang hadir. Saya tanya, siap keluarkan harta? Siap keluarkan harta? Tenang dulu, santai dulu, nanti kalau udah sholawat baru. Oh Beb, saya susah. Beb, saya nggak punya uang Beb. Gimana mau sedekah, saya orang susah. Sin, apa itu Sin? Naraja. Beb, saya susah. Saya nggak punya uang Beb. Saya cerita sama kamu. Kamu dengar baik-baik ini cerita. Kamu nggak bakal dapat ini cerita di mana-mana. Ada dulu namanya Habib Abdullah Ali Idrus. Ini Habib Abdullah kaya raya. Kaya raya. Kalau turun dari kuda, saking kayanya itu pakai karpet merah. Tiap hari ngasih makan ribuan orang. Ngasih makan ribuan orang itu setiap ada tamu dihitung berapa anak tangga yang dinaiki oleh itu tamu. Kalau tamunya naik 4 anak tangga, maka dipotongkan 4 ekor kambing. Kalau itu tamu naik 2 anak tangga, dipotongkan 2 ekor kambing. Kalau itu tamu naik 5 anak tangga, dipotongkan 5 ekor kambing. Karena begitu dermawan dan kayanya beliau. Akhirnya kedatangan satu tamu. Ini tamu bilang, waduh luar biasa, saya nggak pernah nemu Habib kayak begini. Setiap ada tamu dihitung anak tangga yang dinaiki. Kalau tamunya naik sekian, dipotongkan sekian ekor kambing. Saya takjub dengan kekayaan dan kedermawanan Habib. Apa jawab Habib Abdullah? Saya ini nggak kaya, saya masih nggak dermawan. Ada yang lebih kaya dan lebih dermawan dari saya. Siapa? Saya punya adik namanya Husin. Ini orang penasaran, kalau kakaknya aja kayak begini, bagaimana adiknya? Nah, pergilah dia ke rumah adiknya, yaitu Habib Husin. Ketika pergi, ternyata kaget. Kagetnya apa? Ternyata rumahnya reot, udah hampir rubuh. Ketika dia masuk ke dalam, disediain apa? Disediain kopi setengah sama roti kering setengah. Kata ini hati dalam hatinya ini orang, kata kakaknya adiknya ini kaya raya, tapi saya kok cuma dikasih kopi setengah sama roti kering setengah. Oh mungkin pemanasan kali ini. Ditunggu-tunggu nggak keluar, udah itu aja. Akhirnya pergi lagi dia ke Habib Abdullah. Kata dia, wah Habib bohongi saya.
Habib bercandain saya ya. Kata Habib, adik Habib kaya, dermawan. Kok saya datang cuma dikasih kopi setengah sama roti kering setengah? Apa jawab Habib Abdullah? Saya punya ratusan ribu ekor kambing, saya cuma potongkan beberapa ekor untuk kamu. Harta yang saya punya hari ini adalah ratusan ribu pohon korma, ratusan ribu ekor kambing, ribuan onta, tapi saya potong cuma 4-5 ekor kambing untuk kamu. Sedangkan saya punya adik Husein, harta yang dia punya pada hari itu kopi 1 cangkir, roti kering 1 biji. Setengah cangkir dia kasih untuk kamu, setengah dia minum dengan anak dan istrinya. Roti kering setengah dia kasih untuk kamu, setengah dia makan bersama anak dan istrinya. Dia bisa menyedekahkan, memberikan setengah hartanya kepada kamu, berarti dia lebih kaya daripada saya. Jadi orang sedekah nggak harus nunggu kaya. Ibarat begini, saya punya uang 1 miliar, saya punya uang 1 miliar, saya sedekah 100 juta. Kamu punya uang 100.000, sedekahnya 50. Kalau nominalnya banyakan saya, iya kan? Nominal sedekahnya banyakan saya 100 juta, kamu coba 50. Tapi harta yang saya punya 1 miliar, saya sedekahin 100 juta. Kamu punya harta cuma 100.000, tapi kamu sedekahin 50, setengahnya. Berarti kamu lebih kaya dan lebih dermawan dari saya. Oleh karenanya kalau mau kaya sedekah. Nggak ada cerita orang sedekah itu miskin, nggak ada. Saya tanya, jawab yang keras. Kambing dan anjing banyakkan mana di Indonesia? Banyakkan mana? Banyakkan mana? Banyakkan kambing. Coba kamu pikir, kambing tiap hari dimakan sama umat Islam. Kambing tiap tahun kalau Idul Adha jutaan ekor kambing dikorbankan untuk Allah. Harusnya kan banyakkan anjing. Anjing nggak pernah dikorbanin. Paling dimakan sama non muslim itu berapa? Mayoritas muslim Indonesia. Harusnya kan kalau menurut akal banyakkan anjing dong. Karena tiap tahun jutaan ekor kambing disembelih, dikorbankan. Kenapa banyakkan kambing? Kambing semakin dikorbankan semakin bertambah. Begitu juga harta, saudara-saudara. Harta semakin kau keluarkan, semakin kau korbankan, tidak akan berkurang, tetapi akan semakin banyak yang engkau dapatkan. Saya tanya masyarakat Kuala Tungkal, mau kaya apa tidak? Mau kaya apa tidak? Mau kaya apa tidak? Siap keluarkan harta? Siap keluarkan harta? Siap keluarkan harta? Sambil kita bersolawat, nanti laskar bawa sorban keliling dari ujung sampai ujung. Jangan ada yang pulang sebelum ditutup nanti ya. Sebelum sebelum ditutup doa jangan ada yang pulang. Sambil kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo semua yang keras. Salatullah salamullah ala Taha. Jangan ada yang berdiri, duduk, jamaah duduk. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allah salamullah Ala Taha Rasulillah. dia punya sorban, keluarin sorbannya. Salamullah ala Yasin Laskar Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. yang keras. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bibi